Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan membahas tentang lembaga-lembaga apa saja yang ada di dalam pasar modal, terus dasar hukumnya apa menurut dari Fatwa MUI dan juga undang-undang, terus kegiatan-kegiatan apa saja yang terdapat di dalam pasar modal. Baik, langsung saja masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu tentang lembaga-lembaga apa saja yang ada di dalam pasar modal. Di dalam pasar modal memiliki banyak sekali lembaga. Lembaga yang paling tertinggi di dalam pasar modal yaitu yang pertama daripada urutannya Departemen Keuangan. Yang kedua adalah Bapepam. Di dalam Bapepam ini mungkin kawan-kawan bisa lihat di dalam makalah, sudah saya buatkan sebuah tabel gitu tentang perurutannya. Jadi Bapepam ini dipecah lagi menjadi 3 bagian di bawahnya, yaitu dengan adanya bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, dan yang ketiga tentang lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Dan terus ke bawahnya itu ada perusahaan efek seperti penjaminan emisi efek, tentang perantara pedagang efek, atau manajer investasi. Terus lembaga penunjang. Lembaga penunjang itu yaitu penjamin emisi efek, kustodlan, pemeringkat efek, dan profesi penunjang 1, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, penilai, serta emiten. Emiten ini termasuk dalam perusahaan, institut pemerintah, atau reksadana. Kemudian ada investor. Investor ini seperti investor domestik, yang mana termasuk dari perorangan atau institusi investor asing, perseorangan, dan institusi. Kemudian dasar hukum yang mengatur di dalam pasar modal. Menurut daripada Fatwa MUI, di dalam Fatwa MUI DSN MUI nomor 40 yang mengatur tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kemudian ada juga Fatwa MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekstrim, bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Kemudian ada juga Fatwa MUI nomor 124 tahun 2018. Kemudian juga ada Fatwa MUI nomor 138 pada tahun 2020 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa dan efek yang bersifat ekuinitas di bursa efek. Kemudian yang terakhir ada tentang Fatwa MUI nomor 135 tahun 2020 tentang saham. Kemudian selain dari Fatwa MUI juga ditetapkan juga peraturan-peraturan pasar modal di dalam undang-undang. Salah satunya tentang peraturan POJK nomor 15 tahun 2015. Ada juga POJK nomor 17 tahun 2015 juga tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Dan tentang POJK nomor 18 tahun 2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk dan lain sebagainya. Mungkin kawan-kawan bisa baca di makalah tentang peraturan-peraturan perundang-undangan itu. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam pasar modal. Salah satunya yang pertama itu tentang penawaran umum, yaitu Initial Public Offering atau biasa kita singkat sebagai IVO. Yang mana IVO ini adalah penawaran umum yang di dalam kegiatan perusahaan untuk menjual efek, saham, obligasi, sukuk, dan lain sebagainya kepada masyarakat secara luas melalui pasar modal. Emiten harus terlebih dahulu mendapat pernyataan efektif
dari OJK. Contohnya seperti pendaftaran dan prospektus, roadshow, pernyataan efektif OJK. Contoh kegiatannya seperti pendaftaran presentasi perusahaan kepada calon investor dan pencatatan di bursa efek. Kemudian juga ada perdagangan efek, ada lembaga dan profesi penunjang pasar modal, produk investasi yang termasuk dalam investasi saham, obligasi, reksadana, sukuk, derivatif, dan lain sebagainya. Kelima, ada perlindungan investor dan pengawasan, yang mana pasar modal ini diawasi secara ketat oleh OJK untuk memastikan transparansi informasi, kepatuhan terhadap hukum, dan etika di dalam berbisnis. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah atau kritikan, atau ada daripada teman-teman yang kurang paham bisa ditanyakan nanti ketika masuk pada makul kuliahnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.